Halo, kali ini mau masak ketan kuning unti kelapa. Ini bahan utamanya 2 gelas beras ketan. Saya pakai gelas takar rice cooker. Nah, seperti ini ya bentuknya. Beras ketan ini sudah saya rendam semalaman atau rendam minimal 2 jam. Cuci bersih, kemudian tiriskan. 1 lembar daun pandan, simpulkan. Panaskan panci. Setelah airnya mendidih, masukkan beras ketan dan ratakan. Masukkan pula daun pandan yang tadi disimpulkan. Teman-teman, selamat datang di Trisniverse. Semoga sehat selalu ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, subscribe ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru kami. Ini cukup ya, tutup pancinya dan masak sampai ketan setengah matang. Saya buka tutup pancinya dan saya akan cek apakah beras ketannya sudah setengah matang. Saya ambil sedikit untuk dicicipi. Tekstur beras ketannya sudah setengah empuk, jadi bisa diangkat. Saya masak beras ketan ini tadi sekitar 10 menit dengan api sedang. Karena beras ketan yang saya masak ini sedikit, jadi proses memasaknya juga sebentar saja. Berikutnya saya akan masak santan kuningnya. Saya pakai 200 ml santan dengan kekentalan sedang, 1,5 sendok makan kunyit bubuk, kunyitnya agak banyak supaya warnanya cantik, 1/4 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan supaya aroma ketan kuning unti kelapanya wangi dan sedap. Siapkan panci, tuang 200 ml santan, masukkan 1,5 sendok makan kunyit bubuk dan 1/4 sendok teh garam. Aduk sampai semua bahan tercampur rata. Masukkan 2 lembar daun pandan. Ini daun pandannya saya potong-potong. Jika ingin disimpulkan juga nggak apa-apa. Kemudian nyalakan kompor dan masak dengan api kecil sambil terus diaduk. Masak santan kuning ini sampai mendidih, tapi jangan sampai pecah santan. Jadi santan harus dimasak sembari diaduk dari awal sampai akhir. Dan ini sudah cukup ya, bisa matikan kompor. Di sini ada beras ketan yang tadi sudah kita masak setengah matang. Tuang kuah santan kuning ke beras ketan. Aduk sampai santan terserap habis dan warna kuningnya merata. Masukkan kembali daun pandan yang tadi direbus bersama santan kuning. Benamkan daun pandannya. Panaskan panci kembali. Setelah air mendidih, masukkan ketan kuning dan ratakan. Ketan kuning unti kelapa ini termasuk kategori kudapan atau snack atau camilan yang bisa dikatakan lezat dan cukup mengenyangkan. Tutup pancinya, akan saya masak selama 20 menit dengan api sedang. Setelah 20 menit, buka tutup panci. Bisa dilihat ya, sudah tidak ada ketan yang menempel di sendok nasi. Artinya ketan kuning sudah matang dan bisa diangkat. Aduk sebentar untuk memastikan kunyit dan santan sudah benar-benar tercampur rata. Saya cicipi sedikit. Oke, ini beras ketannya sudah empuk dan siap diangkat. Selanjutnya saya akan membuat unti kelapanya. Ini bahan utamanya
10 sendok makan kelapa parut. Pilih kelapa yang setengah tua, bersihkan kulitnya sampai benar-benar bersih supaya hasil unti kelapanya cantik. 1 cup gula merah. Gula merahnya disisir ya, untuk mempercepat proses perubahan wujudnya menjadi karamel. 1/4 sendok teh garam. 1 lembar daun pandan, simpulkan. Cukup memakai 4 bahan sederhana ini untuk membuat unti kelapa yang enak dan legit. Masukkan gula merah dan garam ke dalam teflon. Nyalakan kompornya. Kemudian masukkan pula daun pandan yang sudah disimpulkan. Diaduk terus sampai gula mencair dan berubah menjadi karamel. Masak menggunakan api yang kecil. Saya memasak unti kelapa tanpa tambahan air ya, karena gula merah akan meleleh jika dipanaskan dan kelapa parut juga akan mengeluarkan minyak jika dimasak, jadi tak perlu menambahkan cairan. Gula merah sudah menjadi karamel. Berikutnya masukkan kelapa parut. Pilih kelapa yang setengah tua supaya hasil unti kelapanya lembut dan tidak kering. Hindari menggunakan kelapa yang sudah terlalu tua karena hasil unti kelapanya akan keras. Diaduk terus sampai gula merah dan kelapa parut tercampur rata. Gula merah dan kelapa parut sudah tercampur rata. Aduk terus hingga unti kelapa keket dan legit. Untuk menghasilkan unti kelapa yang tahan lama dan tidak mudah basi, pastikan kadar air benar-benar berkurang saat dimasak. Ini cukup ya, bisa matikan kompornya. Simpan unti kelapa di wadah yang bersih, kering, dan kedap udara. Dan ini setelah 4 hari ya, unti kelapanya baru akan saya gunakan. Ini tadi saya simpan di suhu ruang dan tidak masuk kulkas. Nah ini ya, teksturnya lembut, legit, dan tidak tengik. Dari 2 gelas beras ketan yang kita masak tadi menghasilkan 1 mangkok ketan kuning. Ketan kuning unti kelapanya akan saya cetak menggunakan mangkok ini. Masukkan 2-3 sendok makan unti kelapa ke dalam mangkok. Masukkan ketan kuning di atas unti kelapa. Ketan kuningnya agak ditekan supaya set dan hasilnya bagus. Saya isi 3 sendok nasi ya. Ratakan permukaannya dan ini cukup, tak perlu diisi penuh mangkoknya. Cetak ketan kuning unti kelapanya di atas wadah yang datar dan bersih. Saya cetak 1 mangkok lagi di samping ketan yang pertama. 1 mangkok ketan kuning tadi menghasilkan 2 gunungan ketan kuning unti kelapa. Ini ada sisa sedikit, saya bungkus daun pisang. Beras ketan unti kelapanya sudah siap. Meskipun terlihat sederhana, tapi kudapan ini enak banget. Ketannya matang sempurna, empuk, pulen, dan gurih. Disajikan bersama unti kelapa yang juga gurih, legit, dan lembut. Ini paduan yang pas sekali. Selamat memasak. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Cheerio!